Iya, halo guys, welcome back to my video. Kali ini gua mau ngebicarain sebenarnya ini tuh topik yang udah lama banget. Ah, udah kurang lebih 2 minggu hampir sebulan. Topik ini lagi hangat di per-YouTubean Indonesia. Ya pasti kalian juga udah lihat dari thumbnail sama judul. Gue pengen banget ngebicarain soal Skinny Innocent 24 dengan topik dia akan pensiun 1 tahun lagi gitu. Dan ini saya sebenarnya dibilang mengejutkan ya mengejutkan, tapi enggak juga gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena menurut gue memang uh, dari segi yang enggaknya ya, gue enggaknya dulu. Enggaknya adalah karena memang kita sama-sama tahu yang sekarang lagi hype menurut menurut gue konten-konten yang memang bukan seperti Skinny itu. Maksud gue konten-konten sekarang tuh biasanya yang dari apa ya, bisa dibilang ya entertainment banget gitu. Artis lagi eranya artis YouTube gitu. Dan uh, yang mengherankannya adalah kenapa mereka ninggalin YouTube gitu ya. Gue sih lebih mau yang nggak gue bedah yang kagetnya ya, maksudnya kenapa dia tinggalin YouTube dibandingkan artis YouTube-nya. Karena menurut gue kalau misalkan kita mau ngebahas yang artis YouTube-nya ya, menurut gue itu hak. Maksud gue konten kreator atau YouTuber ya, mereka itu punya apa namanya, nilai jual masing-masing gitu, yang menurut gue nggak bisa kita salahkan gitu. Misalkan banyak youtuber yang jadinya sekarang yang era lama atau generasi pertama gitu, banyak yang fans generasi pertama menyalahkan artis youtuber gitu. Maksudnya gara-gara lu nih YouTube rusak apa segala macem. Tapi menurut gue enggak gitu. Maksud gue YouTube tuh punya semua orang menurut gue. Dan balik lagi kita atau lu pada sebagai penonton gitu. Maksud gue kalau lu pun memang nggak suka dengan artis YouTube, ngapain lu tonton gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan menurut gue apa yang dilakukan sama artis YouTuber worth it gitu untuk sebuah konten gitu loh. Salah apa enggak ya enggak, mereka pintar, mereka tahu ngambil market menurut gua. Dan sebenarnya YouTuber generasi pertama pun pinter ambil market sebenarnya, dan mereka udah punya market lebih kental dibandingkan artis YouTube. Kenapa gue bilang lebih kental? Karena kita nggak bisa bohong juga ya, maksud gue mereka lah nih yang generasi pertama yang membuat YouTube nih lebih terkenal gitu pada awalnya gitu. Dan harusnya mereka tuh tapi itu pilihan ya, ini cuma pendapat gue doang. Harusnya mereka tuh nggak usah ninggalin YouTube menurut gue, karena menurut gue balik lagi mereka tuh adalah contoh gitu. Maksud gue untuk gue yang nonton YouTube itu dari tahun 2012 akhir 2013 awal. Dan menurut gue Skinny tuh gokil sih. Maksud gue setiap YouTuber, setiap channel tuh punya marketnya masing-masing menurut gue. Contoh Chandra Liao. Bagi orang-orang yang mau nyari video yang enak dilihat, editannya enak dilihat, ya ke Chandra Liao. Dan maksud gue yang ada komedinya, pokoknya video yang komplit menurut gue itu di Chandra Liao ada. Dan kalau mau lebih tektokannya dapet, ke Skinny bisa gitu, atau enggak ke Kraken Egg, atau banyak lah. Maksud gue semua YouTube itu punya marketnya masing-masing menurut gue, yang seharusnya nggak usah saling senggol gitu seharusnya ya. Maksud gue ya udah, toh banyak kok sebenarnya youtuber yang memang nggak kalah hebat sama youtuber artis gitu. Maksud gue Tara Arts meskipun mau katanya algoritmanya kayak A sampai Z juga nggak berubah, dia tetap penontonnya oke juga menurut gue. Maksudnya tetap stabil, nggak turun naik menurut gue, dan itu bagus menurut gue ya, menurut gue. Dan contoh lagi misalkan maksudnya dari YouTube banget ya, yang menurut gue bagus, kita nggak bisa munafik, Chandra Liao
meskipun mungkin dia juga mungkin mau pensiun atau apapun nantinya. Tapi menurut gue sampai saat ini setiap Chandra Leo buat video setidaknya 700.000 sampai 1 juta ke atas gitu range viewersnya ya. Dan menurut gue mereka punya market masing-masing. Yang ngebuat gue kecewa tuh kesannya ini pemikiran gue doang ya, yang ngebuat gue tuh kecewa. Maksud gue kenapa tuh segini kesannya jadi mereka tuh, gue setuju banget sama kata-kata Om Didi, mereka tuh nyerah sebenarnya. Maksud gue bukan apa ya, menurut gue seharusnya kalau mereka memang nggak suka dengan situasi YouTube sekarang, menurut gue tuh mereka bisa loh gitu. Maksud gue mereka punya power gitu, mereka punya market, mereka punya followers yang pintar-pintar menurut gue dan bagus-bagus followersnya. Kenapa nggak dipergunakan gitu loh? Malah mereka ya pergi gitu. Ya mungkin gue nggak bisa menyalahkan. Maksudnya mungkin mereka punya pilihan atau mungkin mereka punya alasan yang memang ada suatu tempat yang atau wadah yang lebih baik dibandingkan YouTube gitu. Dan selain itu pun yang pengen gue bahas nih sebenarnya topik keduanya, yaitu gue sangat terngiang-ngiang di kepala gue kalau kata si Jovi atau Dovi ya, gue lupa deh, pokoknya katanya YouTube adalah bisnis. Menurut gue ya gimana ya, YouTube tuh bisnis menurut gue. Kenapa gue bilang YouTube itu bisnis? Karena dari kita upload mendapatkan uang itu tuh udah bisnis gitu. Maksud gue ya lu nggak bisa menyalahkan orang-orang TV untuk kesini gitu. Dan itu hak mereka. Toh sebenarnya banyak kok orang-orang TV yang kontennya bagus menurut gue. Contoh Irfan Hakim, menurut gue tuh bagus. Dia bener-bener channelnya tuh tentang ikannya dia gitu. Itu bagus menurut gue. Terus kayak tentang ular atau apapun, menurut gue itu bagus kok gitu. Terus kayak Deddy Corbuzier, bagus kontennya kok menurut gue, artis ya. Ketiga, konten artis yang bagus menurut gue ya, untuk konten mobil Andre Taulany itu bagus. Konten mobil, bukan konten yang lain. Menurut gue kalau konten yang lain gue cuma terhibur, bukan bagus kalau gue. Kalau konten mobilnya menurut gue itu bagus banget, konten dari si Andre Taulany. Terus banyak lah artis-artis yang menurut gue kontennya bagus kok gitu. Dan ya gimana gitu, memang YouTube ini udah jadi bisnis gitu loh. Memang pada saat YouTube ada gitu, gue yakin itu tuh buat bisnis gitu. Lu juga nggak bisa menyalahkan dari YouTube-nya. YouTube lo nggak menghargai generasi pertama ya, segala macam bla 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 gitu. Ya menurut gue banyak kok generasi pertama sampai detik ini tuh bagus gitu. Sampai detik ini Arif Muhammad nggak mati kok gitu loh. Maksud gue banyak konteksnya. Menurut gue kalau lu bisa survive ya, menurut gue ya survive aja gitu. Tuh maksud gue salut kok sama contoh Raditya Dika, contoh Arif Muhammad ya. Maksud gue mereka tetap collab kok sama beberapa artis pun gitu. Maksud gue contoh kayak Arif Muhammad waktu itu, kalau lu pada nonton konten Arif Muhammad sama Andre Taulany itu membicarakan tentang mobil. Dan menurut gue itu worth it cuy. Maksud gue Arif Muhammad nih tahu cara ngambil viewers itu seperti apa gitu. Maksudnya tetap di rel yang atau di jalan yang tepat tuh udah bagus gitu. Maksud gue kenapa nggak YouTube sekarang tuh kayak gitu. Maksud gue ya kita nggak bisa melawan arus cuy. Maksud gue ada beberapa memang konteks kita bisa melawan arus menurut gue, tapi tidak selamanya kita itu bisa melawan arus gitu. Maksud gue ya kenapa memang kalau artis YouTube datang gitu menghancurkan YouTube gitu. Maksudnya enggak. Gue juga gimana ya bahasanya ya, sekarang ini dulu di zaman 2012 2013 pada saat gue nonton, untuk punya paket internet, untuk yang punya wifi itu jarang bro, jarang. Maksud gue bukan yang nggak ada, jarang. Dan sekarang yang untuk wifi, untuk paket internet banyak dan murah-murah cuy. Apakah itu salah? Enggak. Dan maksud gue tergantung, balik lagi ke kita yang sebagai youtubernya
itu bisa ngolah gitu loh. Maksud gue di tiap tahun pasti berubah cuy. Maksud gue mungkin tahun ini yang zamannya si Andre Taulany, Ari Lasso yang lagi booming saat ini gitu, dan apakah itu salah gitu? Menurut gue enggak gitu. Karena apa? Balik lagi ke omongan gue awal, mereka tuh punya marketnya sendiri. Kayak contoh Arif Muhammad, mereka viewersnya gede-gede aja kok. Maksud gue oke-oke aja viewersnya gitu, dan Chandra Leo oke-oke aja kok viewersnya. Terus kayak Korigor oke-oke aja kok viewersnya. Kayak WS menurut gue oke-oke aja kok viewersnya, maksudnya bagus-bagus aja kok gitu. Dan banyak lah kok, maksudnya konten kreator lama ya yang mereka tetap bagus-bagus aja gitu, maksudnya bukannya gimana-gimana gitu. Tapi BTW ya, ini disclaimer nih, aduh salah nih gua nggak dari awal. Disclaimer bahwa gua di sini pun bukan mau nyerang siapapun. YouTuber generasi pertama mau banyak yang cabut terus gua kayak gimana banget mau nyerang, enggak. Tapi maksud gua kurang setuju aja kalau pemikirannya atau pemahamannya seperti itu gitu. Maksud gua ini memang udah ladang uang di YouTube gitu. Maksud gua kalau memang pun nggak ada ladang uang, percaya sama gua pasti sepi sih. Maksud gua kalau memang di sini pun nggak ada uangnya bro, menurut gua ya mungkin akan orang yang datang ke YouTube itu memang orang yang memang punya hobi yang akan disalurkan tanpa memikirkan uang gitu. Tapi pada kenyataannya YouTube is business gitu. Lu nggak bisa menyalahkan orang-orang yang datang ke YouTube karena uang gitu. Ya, gue nggak bisa menyalahkan gitu. Dan menurut gue yang harusnya kita tangkap adalah kita bisa ini sorry ya, bukan mau menghina atau bagaimana, tapi maksud gue kita tahu gitu, kita bisa mensortir viewers yang memang suka konten A, konten B, konten C, konten D gitu. Maksud gue ya udah tergantung YouTube tuh, kita bisa milih cuy ke apapun gitu. Maksud gue contoh kayak lu suka nonton podcast, ya lu cari podcast gitu. Banyak kok podcaster bagus gitu maksud gue. Dan kalau misalnya lu suka video-video prank, banyak kok prankster bagus. Atau enggak misalkan lu suka vlogger, gua salah satu orang yang suka nonton vlogger orang cuy. Gue suka banget. Kayak gua ngikutin Statement Prod. Ada salah satu vlogger. Terus juga gue ngikutin Arin Kunto, salah satu vlogger. Gue ngikutin juga Days After 24. Maksudnya banyak lagi lah vlogger lainnya. Satunya Arif Muhammad juga, bisa dibilang dia tuh vlogger juga ya. Maksud gue banyak lah gitu. Maksud gue balik lagi ke viewersnya cuy. Lu nggak bisa menyalahkan konten kreatornya gitu. Kalau lu ngecap nih ada salah satu orang, ini orang sampah gitu. Apakah yang sampah itu konten kreatornya atau viewersnya cuy? Ayo, menurut gua bukan konten kreatornya yang sampah. Coba di ini aja masing-masing. Itu sih menurut gua, itu sih poinnya gitu yang harus gue sampein. Gue tuh dari kemarin tuh kayak gemes cuy gitu. Gue sih berharap gue mendapatkan jawaban yang fix ya nanti gitu. Setelah mungkin tahun depan gue akan buat video lagi lanjutan dari ini gitu, atau mungkin besok dari Skinny mengeluarkan video apapun gitu. Gue sih lagi pengen nontonin videonya Skinny di Chandra Leo sih. Gue selalu menonton, gue baru nonton Skinny ini di channel Skinny-nya langsung, sama channel Om Deddy Kobuser. Jadi gue belum nonton di tempat Raditya Dika, gue belum nonton juga di tempatnya Chandra Leo. Mungkin ada tempat lain, gue nggak tahu. Gue pengen gue ulik lagi. Mungkin kalau emang ada yang pengen gue tambahin, ya gue bisa buat video lagi. Gitu aja sih teman-teman. Cuma mau menyurahkan apa yang diisi kepala dan hati gue. Gitu. Dan menurut gue bahasa gue sih ini insya Allah nggak ada nyakitin orang sih. Gitu aja sih teman-teman nih. Thank you for watching. Jangan lupa lo like, subscribe, and comment. Oke? Dan mudah-mudahan sih gue bisa upload sering lagi ya. Mudah-mudahan ngejar watch time bro. Oke? Gitu aja. Thank you teman-teman.